Jadi kita mulai ya. Topik kita sebelumnya adalah hubungan antara rata-rata, median, dan modus. Ini tidak akan saya terangkan lagi, silahkan lihat video ajar dan bahan ajar ya. Yang akan saya terangkan adalah topik masih mengenai ukuran pemusatan, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Apa maksudnya ini? 3 ukuran di atas merupakan ukuran letak atau lokasi yang cenderung bertindak sebagai ukuran pusat data. Ketiga ukuran ini hanya merupakan ukuran lokasi. Nah, pertama lihat kuartil. Pertama kita mesti paham apa itu kuartil. Kuartil berasal dari kuart. Kuart artinya seperempat. Ya, seperempat. Nah, kalau bahasa Inggris. Nah, kita lihat. Jika dalam menentukan letak median, sederetan data dibagi menjadi 2. Yaitu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Kuartil kedua ini sama dengan mencari median atau titik tengah. Makanya Q1 itu N/4. Karena tadi arti kuart seperempat. Jadi kuartil pertama seperempat, kuartil kedua setengah 2/4, kuartil ketiga 3/4. Nah, itulah kalau secara sederhananya. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini kita lihat rumusnya ya, ini biasanya ya. Kita lihat di sini. Rumusnya sebagai berikut. Q1 BQ tambah I kali ini. Q3 BQ tambah I bagi ini. Nah, BQ ialah tepi batas bawah pada kelas kuartil. I sama dengan interval kelas, N ukuran sampel, FKQ merupakan kumulatif, FQ frekuensi pada kelas kuartil. Nah, pengalaman orang kadang-kadang salahnya bukan salah melihat itu aja. Coba kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, lihat contoh 14. Mana contoh 14? Mana dia contoh 14? Nah, ini dia contoh 14. Nah, ini datanya supaya enak kita ambil Excel ya, supaya kita praktekkan. Nah, Excel. Oke. Nah, kita coba praktekin. Nah, ini datanya, ini kita ambil, kita copy. Kita masuk ke Excel. Ya. Nah, kita lihat, kita pastekan di sini datanya. Nah, inilah dia. Kita kecilkan. Nah, kita kecilin. Nah, ini kita supaya bisa dapat ya. Nah, oke. Kita lihat di sini. Apa katanya? Titik kuartil pertama. Nah, kita lihat di sini
Apa yang bisa kita apakan? Di sini kita besarin angkanya ya supaya menerangkan aja. Data sama dengan 80 atau 80 inilah N. Nah, Q1 ini kita besarin ya. Ya. Ini kita save fontnya, kita standarin besar supaya kelihatan 20. Oke. Nah, Q1 kok kecil juga ya. Nah, nih Q1. Tadi rumusnya dikatakan di sini 80 bagi 4. 80 per 4 sama dengan 20. Itulah Q1-nya. Nah, letaknya di mana? BQ, tadi rumusnya ada ya, kita lihat rumusnya ini. Rumusnya BQ. Nah, ini kita lihat rumusnya di sini. Kita paste. Nah, ini kita paste sini. BQ tambah. Nah, coba kita lihat tadi Q1 itu 20. Di mana letak 20? 7 tambah 8 berapa? Tambah 10. 25 berarti disinilah dia. Nah, karena di antara ini, yang ini dengan yang ini. Nah, supaya kita tahu BQ tadi adalah apa dia? BQ adalah tepi batas kelas bawah. Nah, tepi batas kelas bawah. Nah, kita lihat. Batas kelas bawahnya 40. Dari mana dia? Tadi letaknya di sini. Nah, ini aja kita apakan ya, kita garis. Sap. Nah, tepi bawah, yang di bawahnya ini berarti ini. Nah, ya kan? Makanya dari situ itu kita dapat di sini BQ. Nah, BQ sama dengan 40. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa kata buku itu? Nah, kita lihat. I sama dengan 10. I adalah interval kelas. Dan mana itu? 20 ini ke 30 selisihnya 10. Itulah dia I. I sama dengan 10. Oke. Nah, kita lihat lagi apa kata buku ini. Jadi kita belajar pelan-pelan aja. Nah, FKQ, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Lihat nih, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Yang mana itu? Nah, kita lihat di sini. Tadi kita ketahui kuartilnya itu terletak di sini. Nah, ya kan? 40 tadi. Sebelum frekuensi kumulatif, sebelum berarti sebelumnya yang ini saja. 7 tambah 8, ya berarti itulah dia. Nah, jadi kita bikin di sini FKQ. Nah, sama dengan 15. Selanjutnya apa katanya lagi? FQ itu adalah
frekuensi pada kelas kuartil. Yang mana itu? Kita lihat contoh barang. Dari sini, kelas kuartil terletak tadi di sini. Nah, frekuensi yang ada di situ yang mana? Ini. Nah, makanya kita bikin di sini FQ. Nah, sama dengan 10. Nah, setelah itu apalagi katanya di sini? Tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, kita coba masukin. Ini kita hapus lagi. Kemudian rumusnya kita geser kemari supaya dia bisa enak kita ngerjakannya. Kita bikin di sini. Nah, ini kita geser sini ya. Nah, tadi kita ketahui Q1 sama dengan BQ, udah kita ketahui 40 ditambah I-nya tadi 10 dikali, nah, ya. Nah, ini agak susah ini bikin rumusnya nih ya. Macam mana bikin rumusnya nih? Nah, ini dulu yang ini dulu kita cari ya, yang dalam ini ya. Ya, itu dulu ya. N bagi 4 berarti 20. Ini dulu yang dalam korong dulu ya, kita cari ya. Berarti di sini kita bikin 20 kurang F15. Baru dibagi, tunggu dulu ya, kita bikin sama dengan 20 kurang 15 dibagi FQ 10. Enter. Nah, dapatlah dia 19. Baru sesudah yang itu kita cari, baru kita kali dengan I. Nah, kali dengan I. Nah, kita lihat. I sama dengan 10. Kali dengan ini. Nah, baru yang BQ kali dengan ini semua. Berarti dapat kita B-nya 40 kali tambah ini. Enter. Kok banyak kali? Coba kita lihat. Berapa tadi? 45. Coba kita lihat. Oh, yang salah di mana? Di sini. Kenapa? Karena tidak kita buat kurungnya. Nah, coba ya. Yang mana tadi yang salah? Ini dia ya. Ini kita coba. Nah, ini harusnya kita bikin kurung. Nah, enter. Ya kan? Karena tadi tidak kita kurung, Excelnya salah membaca. Nah, inilah dia Q1. Sekarang kita coba cari Q3. Nah, Q3 kita lihat rumusnya. Nah, kita lihat. Nah, ini Q3. Nah, pertama BQ sama dengan berapa itu? Pertama kita cari dulu Q3 sama dengan 80, bukan, dia 3 kali 80 bagi 4 sama dengan oh salah weh. Nah, ini di sini Q3 baru tab sama dengan 80 kali 3 bagi 4. Nah, 60. Mana letaknya yang 60 jumlahnya? Kita lihat.
15, 25, 55, 25 tambah 15 berapa? 40 tambah 25, 65, berarti letaknya di sini. Nah ini, inilah letaknya. Dari letak tersebut bisa kita ketahui BQ-nya berarti berapa? Di sini BQ sama dengan bawahnya. Lihat bawahnya ini. 15 ya, 15. Baru I-nya berapa? I sama dengan 10. FKQ sama dengan berapa? Lihat di sini, yang ini 70. Iya kan? Oh ini bergerak dia ya. 60 ya? Oh ya 60 ya, tunggu ya. Tadi ini 25 ya. Ini kan di sini. Berarti 60 yang ini di bawahnya nih. Nah, ya kita lihat berarti dia di sini 60. Baru FQ berapa? FQ itu 25. BQ-nya? Oh iya BQ, salah letak tadi ya, 60. FKQ-nya berapa? 25. Ya, oke. Nah, dari rumus kita masukkan, lihat rumusnya. Ya, dari rumus ini kita dapat bahwa Q3 sama dengan yang ini dulu kita kerjakan, yang di ini. Nah, kita cari, berarti kita bikin di sini. Sama dengan 3 kali N. 3 kali N, 3 kali 8 berapa? 3, 2, 40 dibagi 240 ini 240 dibagi 4 60. Bagus gini aja ya kan. 60 dikurangi dengan berapa tadi? FKQ 25. Berapa? 40. Tunggu ya. Ini 40 ini. Bukan 25. Oke, kita lihat. Oke, nggak masalah. Sekarang kurang dengan 40 baru dibagi dengan FQ 25. Enter 0,8. Baru dikali I 10. I 10 kali ini 8. Baru BQ-nya Q3 sama dengan BQ 60 tambah 8.
68 tadi B45 yang apanya tadi Q1 45, coba kita periksa. Ya, betul. Ya. Jadi itulah yang mencari kuartil ketiga. Nah, kita lihat lagi, apalagi di sini setelah kuartil ketiga, desil persentil. Kalau tadi kuartil dibagi 4, maka pada desil dibagi 10. Nah, desil 1 N per 10, desil 2 2N per 10. Ini berarti desil kelima itulah median atau titik tengahnya ya. Udah tahu lah ini ya. Nah, kita lihat lagi. Contohnya di sini menghitung desil ke-7. Pertama rumusnya BD tepi bawah kelas desil, FKD frekuensi kumulatif, FD frekuensi pada kelas desil. Desil ke-7 dengan data yang tadi ya, kita coba dengan data yang tadi. Nah, kita lihat. Kita mau menghitung data yang ini, kita bawa ke bawah supaya kelihatan. Yang ini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, kita mau mencari D7. Desil ke-7. Berarti letaknya 80. Berarti gimana caranya? 7 per 7 kali 80 dibagi 10. Nah, maka kita lihat 7 kali 80 bagi 10. 56. Nah, kita lihat di sini. Berarti 56. Kita hitung. Kalau 56 letaknya di mana? 7 tambah 8 tambah 10 tambah 15 tambah 25 tambah 10. Berarti letak desil adalah di sini. Nah, tadi rumusnya apa katanya? Cari batas tepi batas kelas atau BD 70, tapi ini kok 60 ya? Hah? Coba ulang. 7 tambah 8 15 tambah 10 25 tambah 15 tambah 25. Oh iya ya, kok banyak kali. Wah, makan kolak pala awak. Aduh. Harusnya di sini ya kan. Nah, banyak kali kalian. Nah, ini ya. Nah, ya kan? Berarti batas desil BD batas bawah ya. Batas bawah desil sama dengan 60. Baru kita lihat lagi. Frekuensi kumulatif sebelum desil. Frekuensi kumulatif. Berarti 7 tambah 8. Tambah 10. Tambah 15. Berarti frekuensi kumulatif sebelum desil namanya FKD. FKD. Sama dengan 40. Nah, kita lihat lagi. Frekuensi pada kelas kuartil. Nah, ini dia. 25. Frekuensi kelas kuartil. Apa nama lambangnya itu? Kita lihat FD.
FD sama dengan 25. Berarti mencari desilnya sama kayak tadi, batas bawah kali intervalnya kali ini. Nah, kita coba mencari desil. Berarti yang dikurung dulu kayak yang tadi, berarti 56. Ya kan, mana rumusnya nih? Kok nggak ada rumusnya? Nggak ada rumusnya dikasihnya. Main tembak-tembak aja ya kan, nggak ada rumusnya. Nah, ya kan. Dah kita lihat, kita copy, kita masukkan kemari supaya jelas. Paste. Nah, dia kita masukkan 56 kurang yang ini, 40 yang ini, bagi 25. Ini. Baru dikali 10 intervalnya. Tambah 60. Nah, coba kita cari dia. 56 pertama dia 56 kurang 40 bagi 25, enter. 0,6 sama dengan 10 kali 0,6. 6,4 baru 60 sama dengan 60 tambah 6,4, enter. 66. Kok 66 ya? Harusnya 66,4 ya kan? Oh, ininya belum disetting. Baru dia muncul. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, betul. Nah, ini ada contohnya yang mencari yang lain. Nah, udah sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.